Oke, baik teman-teman, perkenalkan ya, nama saya Willy. Ini channel baru saya. Channel ini saya buat untuk membahas mengenai agama Buddha dan hubungannya antara agama-agama lain atau agama secara umum ya. Jadi kalau di video ini ada kekurangan atau ada hal-hal yang salah atau bisa ada penambahan dari teman-teman atau hal-hal lainnya, bisa di komen di bawah. Dan juga kalau ini bisa membuat mencerahkan orang lain agar hubungan umat beragama lebih baik, bisa bantu di share sebanyak-banyaknya gitu, agar Indonesia menjadi lebih damai dalam beragama ya teman-teman ya. Jadi di video ini saya mau membahas ya soal, saya berpikir banyak topik ya, tapi saya pikir topik yang pertama ini penting ya, karena kesatu biar teman-teman tahu apa yang ada di kepala saya, cara berpikir saya, teman-teman bisa nilai. Dan juga topiknya penting untuk impactnya itu besar untuk persatuan agama, bukan persatuan agama, jadi toleransi agama ya. Topik ini penting. Saya mau buka video pertama ini dengan topik kualitas pandangan beragama ya, kualitas pandangan beragama ya, kurang lebih seperti itu. Ini penting, ada kaitannya dengan toleransi beragama nanti sampai akhir saya jelaskan. Oke. Jadi di sini ada agama A ya, saya kasih contoh agama A, dan di sini ada satu contoh benda ya. Ini motor, ini agama A. Nah, perbandingan ini nggak pas ya. Seharusnya agama tidak dibandingkan dengan benda. Tapi pada kenyataannya banyak orang pandangan untuk benda lebih tajam, lebih sempurna pemandangannya dibandingkan memandang sebuah agama. Saya kasih contoh gini ya. Kita berpandangan terhadap benda. Saya kasih contoh motor, nanti saya kasih contoh benda-benda lain. Untuk pertama ini saya kasih contoh motor ya. Motor itu kan ada bagian yang sederhana ya, terdiri dari bagian-bagian yang kita sederhanakan aja, ban depan, ban belakang, ada sasisnya, ada mesinnya, ada joknya lah ya, gitu ya. Ini hanya contoh, jadi nggak terlalu penting gitu ini ya. Nah, ketika kita berpikir motor, sudah pasti lengkap ya kan, ban depan, jok, mesin, sasis, semua injekan-injekannya atau rem-remnya gitu, itu di pandangan kita, di otak kita, di kepala kita, imajinasi kita sudah pasti lengkap gitu ya. Nah, ketika ban depan itu kita cabut, kita tiadakan, apa yang terjadi teman-teman? Motor bisa disebut motor, masih bisa, tapi apakah itu motor yang seperti ini, yang nggak ada ban depan, yang teman-teman itu imajinasikan ketika kita bicara motor gitu? Tentu enggak kan. Ketika kita datang ke dealer motor untuk beli motor, otomatis imajinasi kita sudah pasti motornya itu bannya 2, udah pasti gitu. Nggak mungkin kita beli motor, oh disitunya di dealer itu lengkap ya kan, setelah kita bayar DP-nya atau cash atau segala macam, bayar, katanya 2 hari lagi dikirim, pas dikirim ban depannya nggak ada. Tentu komplain dong teman-teman yang beli ya kan. Nah, itulah pandangan sempurna dari sebuah benda. Di setiap orang, pemandangan untuk sebuah bendanya itu lengkap. Jadi ketika tidak ada satu hal yang menyusun menjadi sebuah motor, pasti kita komplain gitu. Nah, kita bandingkan cara berpikir kita terhadap benda dengan cara kita berpikir terhadap agama ya. Agama itu macam-macam ya, ada ya, nggak perlu disebut lah ya, pokoknya agama itu macam-macam, dan hal-hal yang menyusunnya pun macam-macam ya. Tapi di sini karena kita tidak spesifik ya, kita
kasih contoh yang seperti ini aja ya, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Nah, yang saya mau terangkan adalah kita tidak mungkin untuk memenuhi ini semua, teman-teman. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Saya jamin nggak mungkin. Oke lah, untuk 5 ini masih mungkin, tapi ingat, pada realnya, kenyataannya yang teman-teman alami, agama teman-teman yang punya, teman-teman yang memiliki agama tertentu, pasti tidak hanya ini susunannya, masih ada ratusan peraturan lagi, bahkan ribuan peraturan lagi. Bisa saya katakan sudah pasti tidak mungkin untuk menyusun, melakukan semuanya itu, kecuali para petinggi-petinggi agama ya. Kalau di agama Buddha itu biksu ya, biksu pun saya yakin nggak 100%, tapi kalau dibandingkan dengan saya, memang yang bolong-bolong lebih sedikit gitu. Itu yang saya yakin, udah yakin dan pasti menurut saya gitu ya. Ya kalau untuk Kristen ya mungkin pendeta gitu ya, pendeta lebih baik karena bukan berarti dia sempurna mengikuti 100% ajarannya, tapi dibandingkan dengan umat lain yang masih hidup cari uang, foya-foya gitu ya, itu saya pikir bolong-bolongnya itu lebih sedikit untuk petinggi agama gitu ya. Nah, yang saya jadi pertanyaan itu, yang saya selalu punya unek-unek ya, kok orang dengan gampang sih bilang agama lo apa? Agama gue Buddha. Maksudnya kok pede gitu. Padahal dia tahu, mungkin bolong, anggaplah ini mabuk ya. Anggaplah saya suka mabuk-mabukan, tapi saya tidak mencuri, membunuh, berzina, berbohong gitu. Tapi saya mabuk-mabukan gitu. Nah, setelah kita mencoret ini bukan A lagi loh. Ini bukan, saya tidak melakukan ini berarti saya tidak termasuk dalam agama Allah. Nah, inilah kualitas berpikirnya. Jadi sama aja seperti motor yang gak ada ban depannya. Apakah bisa kita sebut itu motor? Gitu. Mungkin bisa. Tapi itu kualitas berpikir Anda berarti. Kualitas bukan berpikir, kualitas pandangan Anda. Jadi ketika Anda beli motor dikasih, atau Anda yang menjualnya seperti itu gitu, ini juga motor bu, mungkin kalau Anda jual motor, pas dibeli sama orang Anda kirim yang ban depannya nggak ada, loh mas ini kok ban depannya nggak ada, yang nggak ada juga disebutnya motor bu gitu, kan nggak masuk akal ya kan. Nah begitupun sama agama, bahkan kita harus menempatkannya, agama itu lebih tinggi dari benda ya kan. Nah maka itu dari ketika kita samakan saja, pemikiran manusia itu masih lebih tinggi ke benda, kualitas pandangannya gitu, kualitas dia menilai, kualitas dia memandang sebuah hal gitu ya. Nah kenapa ketika Anda ditanya agama Anda dengan pede? Nah ini menentukan saat kita beragama, maksudnya saat kita berdampingan dengan agama lain ya. Nah makanya itu saya nggak pernah pede untuk bilang saya agama Buddha ya. Cuman saya lebih pede, saya lebih cenderung ke Buddha gitu ya, agama Buddha ya. Nah karena hal yang ini. Nah sama seperti kalau Anda bikin meja ya, mungkin ada tukang meja di sini yang nonton. Ketika Anda dapat pesanan meja, terus Anda kurang satu kaki lagi, udah jadi belum pak meja saya? Oh udah jadi pak, tinggal kakinya doang satu gitu. Nah inilah yang disebut kualitas pandangan gitu. Jadi Anda bisa menyebut ini meja tanpa harus ada 4 kaki gitu, cuman ada 3 kaki gitu. Inilah yang saya sebut pandangan
kualitas pandangannya. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah tidak salah walaupun kita ada bolong, yang penting kita mencoba untuk menaati agama kita, ya entah itu Buddha, Kristen, Islam, Hindu, dan lain-lainnya. Tapi kalau menurut saya, kalau kita semua terlalu pede, akhirnya kita clash dengan agama lain, karena kita sendiri aja yang enggak 100% benar sudah yakin sekali dengan penyebutan saya agama Buddha gitu. Nah, kepedean inilah yang dasarnya dari kualitas pandangan kita yang rendah. Jadi teman-teman, semoga video ini mudah dipahami ya. Jadi coba dipikir lagi, nggak salah juga kalau kita memang bilang agama saya Buddha, agama saya Islam, agama saya Kristen, tapi pahamilah di situ ada kelemahan, yaitu cara pandang kita itu, kualitas pandang kita itu masih lemah. Kita nggak sempurna melakukan semua hal yang diajarkan, dan kita masih menganggap itu agama Buddha. Misalkan ini peraturan ini adalah agama Buddha, kita coret satu, itu kita anggap masih Buddha. Nah, kalau kita menganggap dicoret satu masih Buddha, kita masih pede, saya agamanya Buddha. Nah, cuman karena pandangan kita lebih kompleks lagi, lebih detail lagi, seperti ini perbandingannya. Motor nggak ada ban depan, masih pede dengan iya ini motor gitu. Nggak salah, tapi yang salah pedenya gitu. Pedenya yang salah. Jadi ketika kita ini bolong, apakah kita beragama Buddha? Ya kita beragama Buddha, tapi pedenya yang salah. Ini masih bolong aja, kita pede setengah mampus kita, ya kan? Nah, itulah yang saya mau sharing untuk video kali ini. Semoga mudah dipahami, dan kalau memang konten ini, topik ini dikiranya bisa membuat orang lain lebih bisa beragama lebih baik, bertoleransi dengan agama lain lebih baik, minta di-share ke teman-teman yang lain sebanyak-banyaknya agar kita mempunyai negara atau mempunyai teman-teman yang lebih toleran ya teman-teman. Oke, nanti ditunggu video berikutnya dengan topik-topik yang lebih dalam lagi ya. Terima kasih.